Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyil mursalin Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kembali bersama Zulkarnain Al-Maduri. Kalau berbicara Syiah, tentu kita akan berbicara sebuah negara yang bernama Iran sebagai payung pengembangan Syiah internasional dengan segala paham-pahamnya. Tidak bisa terlepas dari konspirasi yang dibangun oleh Syiah dengan kacong-kacongnya yang ada di seluruh dunia. Itu istilah Belanda, centeng-centengnya yang ada di seluruh dunia, termasuk centeng-centengnya Syiah yang ada di Indonesia. Beberapa waktu lalu Muhammadiyah juga menjadi perhatian Syiah. Sudah pasti kalau sebagai umat yang bernama Syiah itu penuh dengan muatan politis, karena Syiah menjadi pandangan politik Imamiyah di Iran. Kehadirannya ke Indonesia, terutama ketika berkunjung ke Muhammadiyah, tentu saja tidak bisa dilepaskan dari politik Syiah. Nah, kehadirannya ke Muhammadiyah ini tentunya mengundang perhatian. Salah satu yang terusik untuk mengangkat Syiah adalah tokoh Muhammadiyah. Beliau seorang pemimpin yang paling perhatian dengan perkembangan aliran-aliran di dalam Islam. Beliau Buya Risman Mukhtar MA, MSI. Jelas sekali apa yang menjadi perhatian Buya Risman, karena kecemasan beliau sebagai seorang tokoh Muhammadiyah dengan perkembangan Syiah. Ya, namanya tamu bagaimanapun harus diterima, tapi kan tidak boleh tamu merusak apa yang ada di dalam rumah tuannya. Tamu itu harus tahu aturan juga ya. Jadi tamu tidak boleh kemudian membawa misi ke dalam Muhammadiyah. Nah, karena itulah Buya Risman Mukhtar yang sempat saya temui di PP Muhammadiyah, beliau memberikan klarifikasi tentang kehadiran Syiah di Muhammadiyah. Bagaimana kehadiran Syiah di Muhammadiyah yang tentu saja tidak lepas dari kelentingan. Kalau sekedar silaturahim itu tentu tidak jadi masalah. Hubungannya sebagai hablum basaria, yaitu hubungan manusia belaka. Tetapi dalam masalah akidah, inilah prinsip Muhammadiyah, sebagaimana yang akan disampaikan oleh Buya Risman, bahwa Muhammadiyah yaitu tidak punya hubungan sama sekali dengan Syiah dalam hal akidah. Dan tentu saja harus berpikir 1000 kali
untuk bisa menerima Syiah bagian dari Muhammadiyah. Karena banyak hal yang berbeda. Mari kita dengar bersama apa yang disampaikan oleh Buya Risman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala alihi washabihi wa amma ba'd. Memang kita terakhir ini ada isu-isu, ada informasi yang berkaitan dengan Syiah ini ya. Ini banyak juga teman-teman yang kontak saya yang ini gimana nih ya? Ada Abi itu katanya datang ke Muhammadiyah. Saya bilang gini, saya tegaskan aja, sebetulnya kalau siapapun ke Muhammadiyah itu yang datang, karena Muhammadiyah itu terbuka kan, ya. Di mana-mana orang datang, orang Islam, non-Islam, Syiah, macam-macam ya, semua pada datang ke Muhammadiyah. Rakyat, masyarakat, pemerintah juga ya. Itu sering ke Muhammadiyah itu kan terbuka ya. Jadi, kalau ada orang datang ya dilayani oleh pimpinan pusat Muhammadiyah ya. Karena namanya kita diajar oleh Rasulullah SAW itu memuliakan tamu, malah itu menjadi sebuah prinsip ya, dikaitkan dengan masalah iman tuh. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang iman kepada Allah akhir, maka muliakanlah tamunya, kan gitu. Tapi ketika kemudian ada orang yang mengklaim, oh kalau begitu Muhammadiyah udah bisa kerjasama dan macam-macam lah, atau membenarkan keyakinan. Enggak begitu juga. Enggak gampang. Muhammadiyah ini punya dokumen resmi persyarikatan. Enggak bisa pernyataan satu orang tokoh semacam kemudian itu diklaim, kemudian dijadikan indikator bahwa itu Muhammadiyah. Enggak begitu. Ini kan dalam pergaulan ini kan macam-macam. Ya jangan kalau orang yang non muslim juga pernah ada yang datang ke Muhammadiyah. Jadi itu tidak bermasalah. Cuma memang kita ini diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi, Abu Daud dan Baihaqi dari Abi Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilih." Ya. "Falyanzur ahadukum man yukhalilu." Jadi kata Rasulullah SAW itu agama seorang itu akan dipengaruhi, seorang itu akan agamanya terpengaruh juga ya dengan kawannya, saudaranya. Seseorang itu atas agama khalilnya, maksudnya itu orang itu akan bisa terpengaruh oleh agama, sikap perilaku dari keberagamaan temannya. Maka oleh karena itu ketika kita berteman mau kerjasama, malah saya pernah katakan tuh mau milih mantu pun milih suami, ya jangan kemudian setelah Islam lalu kemudian kita terima, tapi kita harus kita tanya dulu, ini siapa enggak nih? Ini sama dia apa enggak? Dia kan Islam juga kan? Tapi kalau jelas dia misalnya udah sunnah, ya kan? Sunni misalnya, dia tidak, ya oke. Tapi kalau dia misalnya, ya belum jelas, perlu kita pertegas. Perlu kita telusuri, kita searching misalnya, jejak digitalnya, rekam jejak digitalnya, kita jangan-jangan kemudian nanti dia assalamualaikum, dia sholat, ternyata setelah nikah kemudian dia tidak satu akidah dengan kita. Nah oleh karena itu menurut saya ketika kita misalnya mau kerjasama, mau milih pemimpin, mau milih istri, calon mantu dan semacam itu, atau mitra usaha juga, mitra kerja juga, paling tidak ada 10 pertanyaan nih yang perlu dipertanyakan itu. Pertama, apakah syahadah mereka itu 2 kalimat syahadah atau 3 kalimat syahadah? Karena kalau syahadahnya sudah tambah dengan asyhadu anna ali waliullah, itu berarti ini udah syahadat kan? Nggak bisa itu. Jadi itu harus kita tanya ke syahadatnya 2 kalimat syahadat atau 3 kalimat syahadat ini. Yang kedua, apakah mereka memandang Aisyah? Ya, Aisyah istri Rasulullah, istri Rasulullah itu mereka pandang perempuan yang mulia atau atau yang tidak baik. Malah bagaimana pandangannya terhadap istri Rasulullah ini? Kalau dia sudah memandang Rasulullah sebagai wanita yang tidak baik, yang kita anggap sebagai ummul mukminin, ummahatul mukminin, kemudian malah dinista sebagai wanita yang
tidak baik, apalagi wanita berzina. Wah, ini Masya Allah, ini luar biasa ini. Nah, yang ketiga, apakah mereka meyakini bahwa sahabat Rasulullah itu, khususnya Abu Bakar Siddiq, memberi khatam Utsman bin Affan itu orang murtad apa enggak gitu, khususnya. Sekarang ada dari buku-bukunya itu kita baca juga bahwa ya setelah Rasulullah meninggal semua sahabat tuh semua murtad kan, cuma ada 4 aja yang enggak murtad tuh, Salman Al-Farisi, Amr bin Yasir, dan ada berapa itu. Nah, ya. Kemudian yang keempat, apakah mereka yakin ya, misalnya kan ada imam-imamnya itu, ada yang maksum dari Rasulullah, itu aja lah katanya. Kalau ada yang mereka yakini maksum dari Rasulullah dan itu bisa menjadi sumber syariat, ya ini berarti akidahnya tidak lagi sama dengan kita. Kemudian apakah mereka meyakini bahwa taqiyah, ya, artinya taqiyah itu sesuatu yang menyembunyikan kebenaran, ya, artinya lain yang dikatakan, lainnya itu taqiyah namanya, ya. Dalam keadaan dia masih lemah, dia itu bagian dari Islam. Kalau mereka misalnya meyakini itu bagian dari Islam, dan siapa yang tidak melaksanakan taqiyah itu malah itu akan mengganggu imannya, maka itu juga bahwa berarti mereka itu sudah tidak seakin dengan kita. Kemudian apakah mereka meyakini bahwa mut'ah itu merupakan syariat perkawinan yang dihalalkan dalam Islam? Ya, kalau mereka misalnya wal mut'ah itu boleh aja lah segala macam. Kalau sudah begitu ya. Nah, kemudian apakah mereka sependapat ya bahwa ada itu kita baca dalam apa itu, malaikat Jibril itu salah dalam menyampaikan wahyu katanya. Salah alamat mestinya kepada Ali bin Abi Thalib. Tapi malah kepada Muhammad. Padahal kita tahu bahwa ketika Nabi wahyu pertama itu turun kan Ali masih kecil. Nabi Muhammad turun pertama Iqra itu kan di waktu Ali itu kan masih anak muda kan begitu. Kenapa kemudian ada isu bahwa Jibril juga salah apa? Jibril juga disalahin kan gitu. Nah, kemudian apakah mereka percaya bahwa Ali dapat menghidupkan orang mati? Nah, dan terakhir, nah ini sangat sekali nih, bahwa debu-debu yang ada di lumpur kuburan Husain itu bisa jadi obat segala penyakit. Ya. Nah, ini, jadi kalau gini, jadi oleh karena itu menurut saya, ya artinya begini, kita ini memang harus hati-hati lah untuk, jadi barangkali mungkin silaturahim sebagai ukhuwah basyariah kita dengan siapapun, ya, ukhuwah basyariah, tapi dalam bentuk ya kalau kita akan mau berteman segala macam, mungkin ya perlu kita pilih lah teman-teman yang tidak akan kemudian nanti mengganggu akidah kita. Ya, sebagaimanapun teman itu dalam pandangan kita sebagai muslim, itu adalah tempat kita untuk saling curhat, saling nasihati, saling berbagi. Itu kan tempat begitu. Tapi kalau kita berteman dengan misalnya orang-orang yang akidahnya tidak sama dengan kita, kemudian bagaimana kita saling menasihati? Ya kan? Maka dalam Al-Quran itu kita dilarang mengambil bitonah. Gitu. Bitonah itu kan artinya teman setia. Karena itu dari batin, kata-kata batin. Teman yang betul-betul dari jiwa itu. Jadi kita dilarang mengambil orang-orang yang tidak sekeakidah dengan kita menjadi bitonah. Menjadi apa? Menjadi orang yang menjadi teman intim kita. Yang kita percaya kepada dia dan kita betul-betul artinya betul-betul secara sudah menjadi teman dekat kita. Nah, jadi ini dalam Islam Allah SWT mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh mengambil orang-orang yang tidak seakidah dengan kita menjadi teman setia, yang kemudian itu akan nanti pasti akan mempengaruhi, akan bisa merusak akidah dan keyakinan kita, yaitu dalam rangka tauhid kepada Allah Ta'ala. Jadi oleh karena itu menurut saya itulah yang barangkali ya kita tidak bisa gampang atau dengan mudah bekerja sama dengan siapapun. Ya apalagi misalnya memang di dalam dalam pribadi Muhammadiyah itu ada ketentuan kita bisa bekerja
sama dengan lembaga Islam manapun dalam rangka dakwah Allah. Tentu dakwah dalam pengertian faham agama sesuai dengan manhaj yang ada di Muhammadiyah. Jangan bekerja sama kalau manhajnya sudah berbeda, nggak mungkin dong kerjasama. Nah, kerjasama dalam rangka betul-betul menegakkan, menjunjung agama Islam, ya agama Islam yang difahami Muhammadiyah, agama yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, itulah barangkali mungkin cerita kita. Mudah-mudahan dalam rangka apa ini? Dalam rangka kita menyikapi berbagai perkembangan yang ada itu, kita tetap harus kembali kepada Al-Quran Sunnah ya. Tentu tidak kepada kepentingan bersifat duniawiya, tapi sesuatu yang betul-betul kita yakini dan kita pastikan bahwa ini semua tetap membawa kepada kemaslahatan. Dan di dalam Islam itu ada satu prinsip yang barangkali perlu kita pegang, yaitu dengan kaidah darul mafasid muqaddamul ala jabil masalih. Menolak kerusakan itu lebih didahulukan daripada mencapai kemaslahatan. Kemaslahatan yang belum jelas, kerusakannya sudah jelas gitu. Nah, ini perlu kita perhatikan nih. Jangan kemudian karena kita ingin mendapatkan kemaslahatan, ingin begini, ingin begitu, macam-macam kemaslahatan yang barangkali kita bayangkan dengan sebuah kerjasama atau kemitraan dengan siapapun. Tapi kita perlu juga memikirkan apakah kemaslahatan yang kita ingin capai itu tidak membawa kepada mafasid gitu ya. Jadi ada kaidah kita darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi kerusakan mungkin berbahaya terhadap akidah kita dan segala macam, itu perlu kita jaga. Itu terlebih dahulu yang sangat penting. Kenapa? Karena ketika kita misalnya untuk mendapatkan kebaikan malah kerusakannya itu yang lebih dahulu datang, ini kan berarti tujuan kita dalam kerjasama itu nggak tercapai. Sebagaimanapun kerjasama apapun dengan siapapun, tentu kita akan mengharapkan lahirnya kemaslahatan. Nah, apalagi dalam kita ini meyakini ada 5 hal yang perlu kita jaga terus sebagai maksud syar'i itu. Hifdzuddin, kita jaga akidah. Kemudian hifdzun nafsi, menjaga kehidupan. Kemudian hifdzun nasal, menjaga keturunan. Kemudian hifdzul akal, menjaga akal kita, pikiran kita jangan rusak. Kemudian hifdzul mal, menjaga harta. Jadi dalam rangka itulah kita melaksanakan syariat, melaksanakan dakwah itu. Jangan sampai kemudian kita melakukan sesuatu yang dapat mengganggu yang 5 itu. Mengganggu akidah, mengganggu kehidupan, mengganggu keturunan, mengganggu harta dan akal gitu. Jadi barangkali itu yang mesti kita jaga terus, sehingga apapun bentuk kerjasama, pertemanan dan segala macam yang kita lakukan itu insya Allah akan tetap membawa kemaslahatan yang lebih banyak. Barangkali itu yang mungkin kita bincang-bincang hari ini. Ini kita bincang santai saja dalam rangka kita terus menjaga komitmen kita untuk tetap melaksanakan prinsip-prinsip gerakan dakwah yang berdasarkan Quran dan Sunnah. Nasrullah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.